mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Sebelum film kematian ini dimulai, saya mau berterima kasih terlebih dahulu kepada para manusia tercinta yang sudah membuang duitnya di saweria.com. Atas nama Derry dengan kata-kata terima kasih udah menghibur saya di kala capek pulang kerja. Asik. Dan satu lagi, sutradara film Azab, Bennett Dokter Kematian. Siap, kau pun bisa ku Bennett nanti. Oke, mari kita gas. Film dengan grafik ke Majapahitan ini dibuka dengan menampilkan para mama yang selesai nonton live mandi lumpur yang katanya kreatif itu, dan perkenalkan pemeran utama kita bernama Novi yang baru selesai menjadi mucikari live mandi lumpur. Ia pun memamerkan perhiasannya yang didapat dari hasil gift yang diberikan orang-orang yang katanya kreatif. Sepulang para figuran itu, datanglah mertua Novi yang menasihati Novi, namun ya tentunya karena film ini baru dimulai, nggak mungkin dong langsung tobat. Di sisi lain ada suami Novi yang bekerja sebagai bos builder furnitur, saat itu didemo oleh para buildernya, karena udah tanggal 31 Februari mereka belum juga menerima gaji. Kalian tahu nggak, kas toko juga lagi kosong. Ya gimana nggak kosong? Kerjanya bapak cuma nonton YouTube. Mengetahui bosnya kerjaannya hanya buka YouTube aja sambil nyawer orang-orang mandi lumpur yang kontennya katanya kreatif itu. Alhasil para anak buahnya pun marah dan langsung open war di sana. Menggedik dengan sekuat tenaga hingga suami Novi yang bernama Juna ini kapok menghabiskan uang perusahaannya untuk menyawer. Ketika ia sampai di rumah, Juna pun bercerita kalau sekarang ia mengalami kebangkrutan akibat ia menerima orderan palsu senilai ratusan juta dan saat barangnya sudah jadi, si pembeli malah kabur. Apalagi selain itu karyawan Juna juga belum digaji selama 3 bulan sampai mereka mengambil beberapa aset milik si Juna. Dan mengambil semua barang-barang aku, mobil, handphone. Pertanyaannya, ini karyawan kan ada 4. Nggak digaji selama 3 bulan. Ya kali ngambil mobil, jam, handphone buat ganti gaji. Kelebihan lah Bambang, itu mah pencurian. Tabungan aku masih ada, tapi cuman aku ambil untuk bayar karyawan, Nov. Lu ganti pakai uang tabungan apa ganti gaji pakai barang yang lu sebutin tadi dah? Nah, mengetahui Juna bangkrut, Novi pun langsung emosian tak terima dengan nasibnya. Karena kebetulan juga live mandi lumpurnya sudah dikenai sanksi oleh polisi, jadi ia tak bisa mencari cuan di sana. Katanya kreatif. Sampai di malam harinya, saat 2 bocil ini meminta liburan ke Monas supaya bisa melempar emaknya dari sana. Juna pun akhirnya mulai terang-terangan tentang keadaan keuangannya yang sekarang dengan anak-anaknya dan juga ibunya. Di mana sang ibu langsung menasihati Juna dengan quotes-quotesnya, sampai Juna pun mulai semangat lagi. Mila, Aryo, bahagia itu kan gak harus jalan-jalan. Aku mau bantuin bapak, aku pengen deh ke Monas lagi. Terus kancol deh. Nah, setelah saling mengeluarkan unek-unek di otaknya, ya walaupun nggak ada isinya itu, dari luar datanglah para figuran dengan obor dan garpu rumput untuk meminta gaji mereka. Kan tadi udah dibayar. Udah 3 bulan pak, gaji kita belum dibayar. Katanya udah dibayar, mobil udah diambil, jam tangan juga, HP juga. Ini kenapa datang lagi dah? Tapi kok muka-mukanya beda sama karyawan di awal film ya? Lu karyawan di mana sih Bambang? Alhasil, untuk meredakan emosian karyawan yang salah server itu, si Juna harus menerima sebuah gedigan, sementara perhiasan di tangan Novi langsung diambil untuk mengganti gaji-gaji mereka. Di malam yang sama, si Novi masih aja menangis tak henti-henti sambil live aplikasi Goblok karena ia belum bisa move on dari perhiasannya yang ia beli susah payah dari jerih payahnya sebagai mucikari mandi lumpur, hingga sebuah kata-kata family friendly pun harus terucap karena saking emosinya. Gara-gara kamu tau gak? Aku sengsara, kamu tuh udah miskin mas. Kemudian keesokan harinya ada seorang figuran yang tak tahu diri mentang-mentang bukan MC. Ia pun dengan beraninya berkata seperti ini. Katanya toko Pak Arifin bangkrut ya? Iya, biasa aja lah bu, mukanya lagi sekali. Iya. Setelah mendengar sindiran dari seorang lucifer ketika lanjut jalan, Novi pun hampir ditabrak oleh mobil Xenia Spe Intel. Tapi mengetahui yang membawanya seorang good looking, Novi pun tak jadi marah-marah, melainkan hatinya terkelepak-kelepak melihat ketampanan dan beraninya bapak ini. Saat itu tanpa tukaran nomor WA dan saling tes ping satu sama lain di WA, si Novi dan si bapak bernama Eko langsung satset mengajak Novi untuk makan siang. Buset, kameramennya niat bet rekam dari atas tiang PLN.
Kemudian ketika sampai di tempat makan, buat aku semua makanan itu sama aja. Yang penting itu enak. Menurut aku semua makanan itu sama aja. Yang penting itu enak. Kok sedikit ambigu ya? Sama aja ya, kayak aku tuh nggak suka milih-milih cowok, yang penting itu good looking. Caks. Women. Nah, karena mengeluarkan kata-kata ambigu itu, makin terkelepek-kelepeklah hati si Novi. Apalagi Eko dan Novi ini sudah saling tahu kalau mereka ini sudah saling menikah, tapi memiliki masalah dalam rumah tangganya. Setelah mencaplok-caplok makanan, langsung satset lagi Seko mengajak Novi ke sebuah Oyo di dekat kampungnya untuk mengobrol lebih dalam lagi. Asik. Lagian juga saya bakalan sering-sering datang ke sini sekali ngeliatin kamu. Buset, baru aja berapa jam ketemu lo gampang bet dan nyari pacar. Setelah kenal lebih dalam lagi, setiap harinya kerjaan si Novi hanya shopping dan slip callan dengan si Eko. Sampai setiap harinya karena barang-barang yang diberikan oleh Eko membuat Novi mulai merubah sikapnya terhadap suaminya. Karena muak melihat muka-muka pengangguran. Mengetahui istrinya muak melihat muka pengangguran, mulailah si Juna bertukang di rumahnya sendiri, di mana ia dengan kreativitas tanpa batas membuat kusen-kusen jendela sambil ditemani oleh anaknya. Sementara si Novi yang baru aja pulang shopping dari pasar Tanah Abang, bukannya memberi semangat untuk suaminya yang bertukang, cangkemnya malah memberikan critical damage yang tentunya sangat real banget jika dibawa ke dunia nyata. Kamu mau dapat hormat dari aku? Banyak uang dulu, Mas. Nah, nyata banget bukan kata-katanya? Asal udah kaya, tunduk semua. Duit. Setelah memberi kata-kata motivasi itu, ketika di kamar, Novi pun lagi-lagi mendidik anaknya dengan sangat goblok. Karena sang anak yang hanya meminta jalan-jalan aja, si Novi malah ngomong seperti ini. Kayak bapak kamu punya uang aja, makan aja susah, kamu tahu nggak? Buset, terdidik sejak dini dah tuh bocah. Nah, saat bocah ini balik ke kamarnya, ia pun melihat kakaknya yang menggigil akibat kelamaan live guyur air sungai untuk mendapatkan pundi-pundi rejeki dan agar diundang ke acara TV pagi-pagi gosip. Asik. Mengetahui anaknya demam, bukannya menjaga anaknya yang sakit, namun si Novi malah memilih pergi untuk berduaan di rumah si Eko. Dan tentunya sebelum pergi, Novi meninggalkan jejak quotes yang sangat ramah lingkungan ke mertuanya agar mau menjaga anaknya. Lagian kan ibu nggak ngapa-ngapain, cuma numpang makan tidur. Numpang makan tidur? Lah, ini rumah punyanya dia kan? Ngapain numpang dah? Halhasil mau nggak mau mertuanya lah yang merawat anaknya. Lihat tangan anaknya dah. Wakanda forever. Namun sayangnya karena penyakit yang tak karuan ini membuat neneknya harus menggendong si bocil ini ke rumah sakit dengan berjalan kaki dan disorot oleh kameramen yang sedang terbang. Saat itu Juna pun melihat anaknya di jalan, lalu dengan kagetnya si Juna langsung membantu ibunya untuk membawa bocil ini ke rumah sakit. Beruntung kala itu si Juna memilih dokter wanita, jadinya anaknya tak jadi terbenetkan melainkan hanya terkena COVID-19. Mendengar kabar itu, Juna pun lalu pulang mengambil pakaian untuk menjaga anaknya di rumah sakit. Namun saat mau mengambil sempak di lemari, ia pun begitu kaget karena melihat ada banyak perhiasan dan juga beberapa cuan di lemari istrinya. Nah, saat malam harinya ketika si Novi pulang, baru aja mau diajak debat, si Novi malah duluan menchat Ulti. Dari mana kamu bisa mendapatkan semua ini? Dari pacar aku. Gini nih, kalau selingkuh mah terang-terangan enak kan? Kamu pikir cinta bisa bikin perut aku kenyang, Mas? Nah, mam tuh benar juga ya si Novi. Setelah beberapa kali kena ulti itu, bukannya si Juna yang pergi meninggalkan si Novi, melainkan Novi lah yang pergi dari sana karena sudah ditunggu untuk pengaduan mekanik part 2 oleh si Eko. Kemudian keesokan harinya, saat si Begundal ini jalan-jalan sama Eko, warga yang ngelek ini pun melihat kejadian itu dan sungguh ngeleknya ini otak. Ia malah berkata seperti ini. Jalan-jalan ya Bu? Oh itu calon suaminya ya Bu ya? Bisa-bisanya bilang calon suami loh. Mereka kan udah tahu kalau Novi itu udah nikah. Harusnya kan bilang selingkuhannya lah Bambang. Setelah melewati figuran yang ngelek itu, bertemulah Juna dengan Novi yang menggunakan mobil spek Intelnya. Tapi si Novi bukannya menghindari si Juna, melainkan bisa-bisanya cangkemnya malah terang-terangan ke suaminya. Mas, ini pacar baru aku. Buset, sungguh terang sekali kan kata-katanya. Namun setelah kata-kata sakral itu keluar ketika malam harinya saat telepon-teleponan, setelah kecupan manis itu dikeluarkan, tiba-tiba tara, muncullah istri Eko yang datang ke rumah kedua Eko. Karena ternyata di sini bukan Eko yang kaya raya, melainkan istrinya sendiri. Alhasil diusirlah si Novi dari sana dan keesokan harinya giliran si Eko lah yang diusir dari sana. Dasar perempuan sombong, mentang-mentang punya uang. Lah kok nangis?
Nah, ketika di jalan, si Eko yang sambil nangis, tiba-tiba datanglah sebuah mobil spare rent car yang langsung menyerempet Eko hingga pastinya karena serempetan maut ini membuat Eko harus terbenetkan yang padahal tanpa ada noda darah sedikit pun. Asik. Kemudian saat malam harinya, istri Eko yang masih kesal dengan Novi, ia pun mengejar Novi sampai ke tengah hutan. Entah apa isi otak si Novi malam-malam lari ke tengah hutan sampai akhirnya Novi pun bersembunyi di sebuah gua. Buset, real banget dah. Realistis banget ya guys ya, gila. Saat istriku ingin masuk ke gua itu, tiba-tiba muncullah ulti Eudora sampai membuat hujan yang sangat realistis pun muncul. Yaelah bu. Larilah bu, ini lo hujan. Kok malah jalan santuy dah. Kan kelihatan banget bohongnya. Dan ketika berada di gua, tiba-tiba muncullah para anak buah Morbius. Ya, kalau kalian nggak tahu Morbius, kita sebut saja Batman yang tentunya dibuat tanpa CGI. Beberapa menit setelah keluarnya kalong itu, sekarang giliran sebuah ulti dari Kadita pun muncul. Tapi kali ini dengan warna susu Milo. Novi pun akhirnya terendam banjir yang sangat menguak-wakan ini sampai saya tidak bisa berword-word lagi. Lihat banjir apaan kayak gini? Alhasil karena banjir yang tak karuan itu, Novi pun akhirnya tenggelam di dalam gua. Dan setelah 6 bulan kemudian barulah ia ditemukan di hutan oleh kebaya merah ini. Tapi coba deh kalian perhatikan ini dulu. Ya nggak di sini juga manggilnya Bambang, ini kan masih di tengah hutan. Nah, figuran yang memanggil-manggil suami Novi dari tengah hutan itu akhirnya sampai juga di rumah si Novi dan langsung mengabari suaminya. Dimana dengan gobloknya bukannya memanggil ambulan atau semacamnya, ini para figuran semua malah AFK di sana sambil menutup hidung. Setelah AFK berlama-lama di sana, akhirnya mulailah pemandian si Novi dilakukan dengan diiringi sebuah asap tronton yang sangat hitam pekat. Mau bikin bobo bangkai malah jadi asap knalpot. Wosi. Nah, karena saking gak kuatnya menahan bau asap knalpot itu ya karena takut jerawatan, para figuran ini pun langsung on delivery saja ke pemakaman. Dimana tentunya perjalanan ke sana harus melewati rintangan terlebih dahulu, karena saat itu ada angin yang sangat real banget, sampai karena saking realistisnya ini angin, membuat keranda si Novi pun terbang karena anaknya yang sangat benci dengan ibunya, tak sengaja password keranda terbang. Namun setelah membacakan beberapa doa, akhirnya keranda itu pun berhasil mendarat dengan mulus. Singkat cerita, karena mata saya sudah perih banget tak kuasa menonton grafik zaman Majapahit ini, kita langsung saja ke scene saat si Novi sudah dimakamkan. Dimana ketika para figuran ini pulang, muncullah stun Moskov yang langsung mengenai makam si Novi, sehingga membuat makam itu kebakaran. Ya, kok malah kebakar? Ya kali kejatuhan pohon malah jadi kebakaran. Aneh, ya udah dah. Oke, pesan immortalnya di sini, kita harus selalu sadar bahwa roda kehidupan itu selalu berputar karena kita pasti pernah akan ada di puncak dan pernah juga akan ada di bawah. Jadi buat kalian yang masih ada di bawah, yakinlah suatu saat nanti kalian pasti berada di puncak. Tapi buat kalian yang sudah berada di puncak, tetaplah berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena dengan cara begitu, kalian akan bisa mempertahankan posisi kalian berada di puncak. Jadi stay wak-wak guys.